Coba bayangin deh, limbah dari pabrik kertas atau biofuel bisa jadi kunci buat membersihkan planet kita. Nah, kali ini kita bakal ngobrolin gimana sesuatu yang tadinya cuma dianggap sampah, sekarang bisa diubah jadi alat super canggih buat menyehatkan lingkungan. Pertanyaan yang berat ya, tapi jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Ini adalah kisah tentang inovasi yang benar-benar mengubah cara pandang kita dari sampah jadi penyelamat. Oke, sebelum kita bahas solusinya, kita harus jujur dulu soal masalahnya. Kemajuan industri dan kota-kota kita yang modern ini ternyata punya harga yang mahal, dan sayangnya lingkungan kita yang harus bayar tagihannya. Jadi gini, makin maju industri kita, makin parah juga polusinya. Logam-logam berat kayak timbal, merkuri, kadmium dari pabrik itu meresap ke air kita, ke tanah kita. Dan metode bersih-bersih yang kita punya sekarang, seringkali ya kewalahan buat ngatasin masalah segede ini. Tapi gimana kalau solusinya itu sebenarnya ada di depan mata kita, tersembunyi di dalam tumpukan limbah itu sendiri? Yuk kita kenalan sama pahlawan kita yang sama sekali nggak terduga ini, lignin. Jadi, apa sih lignin itu? Gampangnya gini deh, lignin itu kayak lem alami yang bikin pohon jadi kuat dan kokoh. Nah, di industri kertas misalnya, lignin ini biasanya dipisahin dan dibuang. Kenapa? Karena dianggap produk sampingan yang, nyusahin. Nah, disinilah letak aha momennya. Cara pandang kita berubah total. Kita berhenti ngelihat lignin sebagai masalah dan mulai ngelihat dia sebagai sumber daya yang luar biasa berharga. Inilah inti dari inovasi kan, melihat potensi di tempat yang orang lain nggak lihat. Terus gimana caranya kita ngebuka potensi super dari lignin ini? Jawabannya, kita harus mikir dalam skala yang super duper kecil. Nah, ini dia ranahnya nanoteknologi. Konsep ini penting banget nih. Coba dibayangin spons cuci piring. Kenapa dia bisa nyerap banyak air? Karena pori-porinya banyak kan, permukaannya jadi luas banget. Nah, nanopartikel itu prinsipnya mirip. Dengan ngubah lignin jadi partikel super kecil, kita melipat gandakan luas permukaannya. Artinya, dia punya lebih banyak tangan buat nangkepin polutan. Proses bikinnya tuh, yang namanya presipitasi anti pelarut, sebenarnya pintar tapi simpel. Pertama, ligninnya kita larutin dulu. Terus kita tambahin cairan lain yang nggak suka sama lignin. Hasilnya, ligninnya dipaksa keluar dari larutan dan membentuk gumpalan-gumpalan padat yang ukurannya super kecil, seukuran nano. Jadilah nanopartikel. Nah, ini dia kekuatan supernya. Bayangin aja permukaan nanopartikel ini penuh sama cakar-cakar kimia yang lengket banget. Cakar-cakar inilah yang secara alami punya daya tarik kuat ke logam berat berbahaya kayak timbal dan merkuri. Begitu ketemu, langsung ditangkap dan dipegang erat-erat. Oke, kita udah tahu cara bikinnya dan cara kerjanya. Sekarang, yuk kita lihat gimana nanopartikel ini beraksi di dunia nyata dalam misi bersih-bersihnya. Begini kira-kira prosesnya. Air limbah yang kotor itu dilewatkan ke sebuah filter yang isinya nanopartikel lignin. Partikel-partikel ini langsung kerja kayak magnet super mini, narikin semua polutan. Hasilnya, air yang keluar jadi jauh lebih bersih dan pastinya lebih aman. Dan hebatnya, kemampuannya itu nggak cuma buat logam berat loh. Nanopartikel lignin atau NPL ini serbaguna banget. Mereka bisa ngilangin macam-macam polutan, mulai dari pewarna tekstil, pestisida, sisa-sisa obat-obatan, bahkan sampai mikroplastik yang lagi jadi masalah besar di mana-mana. Dan ini nggak berhenti di air aja. Di tanah yang tercemar pun, nanopartikel lignin ini jagoan. Mereka nggak cuma ngikat polutan biar nggak bahaya lagi, tapi juga bisa bantu memperbaiki struktur tanah itu sendiri, ngebantu tanah nahan air, dan bahkan jadi makanan buat mikroba baik. Jadi benar-benar solusi yang menyeluruh. Tapi ya, namanya juga teknologi baru, perjalanannya dari lab ke penggunaan massal itu nggak pernah mulus-mulus aja. Ada beberapa rintangan serius yang perlu kita taklukkan dulu. Ada pertanyaan-pertanyaan besar yang harus kita jawab. Misalnya, ini aman nggak sih buat makhluk hidup lain di ekosistem, kayak ikan atau cacing? Terus, seberapa awet dia di alam? Dan, yang paling penting, bisa nggak kita bikin ini dalam jumlah super banyak dengan harga yang masuk akal? Nah, buat ngejawab semua tantangan itu, nggak bisa kerja sendiri-sendiri. Butuh kolaborasi. Ahli kimia yang mendesain partikelnya, ahli biologi yang ngetes keamanannya, insinyur yang mikirin cara produksinya. Semuanya harus duduk bareng dan kerja sama. Walaupun ada tantangan, potensi teknologi ini tuh luar biasa. Ini bukan cuma soal bersih-bersih polusi loh. Ini soal mengubah cara kita berpikir tentang sumber daya, tentang limbah, dan tentang masa depan yang berkelanjutan.
Teknologi ini tuh contoh sempurna dari yang namanya ekonomi sirkuler. Gampangnya, kita nggak lagi pakai model ambil pakai buang. Sebaliknya, kita ambil sampah yang tadinya nggak berguna, terus kita olah jadi sesuatu yang super bermanfaat. Pola pikir inilah yang kita butuhkan. Kutipan dari penelitian yang jadi sumber pembahasan kita kali ini, menurut saya ngerangkum semuanya dengan indah. Di tengah semua tantangan lingkungan yang kita hadapi, inovasi kayak gini tuh bener-bener jadi secercah harapan. Nah, ini yang bikin kita jadi mikir. Kalau limbah kayu aja bisa jadi pahlawan lingkungan, coba deh kita lihat sekeliling kita. Sampah apa lagi ya yang sebenarnya punya potensi luar biasa, yang cuma nunggu kita buat nemuin dan mengubahnya jadi keajaiban berikutnya.